Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin, gue baru aja ngebuat video yang ngebahas animasi-animasi series yang pernah dibuat oleh anak bangsa Indonesia. Nah, dalam video itu, gue lihat cukup banyak banget dari kalian yang merequest gue untuk dibuatkan versi Malaysianya pada tanggal 31 Agustus sekarang. Nah, awalnya gue agak ragu dengan ide ini, tapi setelah dipikir-pikir, apa salahnya sih gue ngebuat video ini? Lagian juga udah lama banget gue pengen ngebuat video pembahasan mengenai animasi Malaysia dan juga Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas animasi series terbaik yang dibuat oleh negara Malaysia. Nah, sedikit pemberitahuan, gue hanya akan menyebutkan animasi-animasi yang sudah diadaptasi menjadi series saja. Jadi short animation dan film animasi nggak bakal gue sebutkan dalam video ini. Dan satu lagi, dikarenakan gue nggak memiliki banyak waktu untuk melakukan research, jadi ya animasi yang bakal gue sebutkan di video kali ini nggak sebanyak seperti pembahasan sebelumnya. Jadi mohon dimaafkan, gue harap kalian bisa mengerti. Jadi mungkin itu saja pemberitahuan yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Untuk animasi yang pertama, bisa dibilang merupakan animasi yang sangat familiar, dan gue yakin kalian semua pasti tahu soal animasi ini. Kalau enggak, ya masa kecil kalian cukup suram sih. Nah, animasi itu adalah Upil dan Ipul. Maksud gue adalah Upin dan Ipin. Yap, salah satu animasi legend yang udah dikenal banyak orang. Animasi Upin dan Ipin menceritakan keseharian dari dua saudara kembar yang bernama Upin dan Ipin bersama dengan keluarga dan teman-temannya di sebuah daerah perkampungan yang bernama Kampung Durian. Nah, animasi ini dibuat oleh Nizam Razak bersama dengan ketiga orang lainnya di bawah naungan studio Laskopaku Production. Animasi ini dirilis pada tanggal 14 September tahun 2007, atau lebih tepatnya adalah pada saat bulan Ramadan berlangsung di tahun itu. Nah, perilisan pada tanggal tersebut merupakan salah satu tujuan utama dari animasi ini, yaitu ingin memberikan edukasi kepada para penontonnya mengenai kepentingan bulan Ramadan dan juga berbagai ilmu agama lainnya. Gue masih ingat banget pas pertama kali tahu soal animasi ini. Dulu waktu itu gue sama teman-teman gue yang masih pada pakai HP jadul suka bertukar episode baru dari animasi ini. Nah, meskipun animasi Upin dan Ipin sudah dianggap kurang bagus oleh kebanyakan orang pada saat ini, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ini adalah animasi yang membangkitkan industri animasi di Malaysia serta di negara sekitarnya, dan sekaligus ini menjadi pelopor dari berbagai animasi modern Malaysia lainnya yang bakal kita bahas nanti. Nah, berikutnya ada animasi yang dibuat oleh studio yang sama yang telah membuat animasi Upin dan Ipin, dan animasi ini adalah pada zaman dahulu. Animasi yang dibuat oleh studio Laskopaku Production ini menceritakan dua kakak beradik yang bernama Aris dan Ara, di mana keduanya dititipkan ke rumah kakek dan nenek mereka ketika kedua orang tuanya sedang pergi. Nah, di sana kakek mereka seringkali menghibur keduanya dengan memberikannya berbagai cerita-cerita dongeng mengenai hewan-hewan yang ada di hutan. Tapi umumnya, cerita tersebut seringkali berfokus pada satu hewan, yaitu si kancil. Nah, animasi ini pertama kali rilis pada tanggal 1 Desember tahun 2011 di salah satu saluran TV Malaysia yang bernama Astro Ceria. Dan pada waktu yang tidak diketahui, animasi ini juga akhirnya tayang di Indonesia di saluran MNC TV. Gue pribadi sangat jarang nonton animasi ini dulu, karena pada saat itu gue lebih suka dengan animasi Upin dan Ipin. Serta kalau nggak salah, gue juga jarang banget ketemu sama ini animasi pas lagi mau nonton TV. Tapi menurut kalian bagaimana? Kalian lebih suka animasi Upin dan Ipin atau pada zaman dahulu? Tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut ke animasi berikutnya, yaitu Bola Kampung. Nah, animasi ini menceritakan sekelompok bocah yang tinggal di sebuah kampung yang bernama Gong Lekar, di mana mereka memiliki satu hobi yang sama, yaitu bermain sepak bola. Awalnya, itu hanya merupakan kegiatan bersenang-senang saja, namun itu semua berubah ketika pihak sekolah mereka membangun sebuah tim sepak bola untuk pertandingan antar sekolah. Momentum ini membuat mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Nah, animasi ini pertama kali tayang pada tahun 2006 dan dibuat oleh Animasia Studio. Berbeda dengan animasi Malaysia pada umumnya, Bola Kampung menggunakan gaya animasi 2 dimensi, yang mana hal ini membuat gue awalnya nggak mengira kalau ini adalah animasi buatan Malaysia. Belum lagi gue pertama kali nonton animasi ini di saluran Disney Channel dengan dubbing bahasa Inggris. Jadinya ketika gue menonton animasi ini lagi dengan dubbing Malaysia, gue jadi merasa kayak agak aneh aja gitu. Hampir mirip kasusnya dengan kartun SpongeBob. Dikarenakan dari kecil gue menonton kartun itu menggunakan bahasa Indonesia, jadinya ketika gue menonton kartun SpongeBob versi Inggris, gue jadi ngerasa kayak agak kurang cocok aja gitu.
Satu hal lain yang gue nggak expect mengenai animasi ini adalah tahun perilisannya, yang ternyata lebih lama dari animasi Upin dan Ipin. Hal ini harusnya bisa diprediksi sih, karena kalau misalnya kita melihat kembali, animasi-animasi yang rilis setelah Upin dan Ipin kebanyakan menggunakan gaya 3 dimensi, sementara animasi-animasi yang rilis sebelumnya, seperti Bola Kampung, menggunakan gaya 2 dimensi. Fenomena ini cukup unik sih, karena ini menunjukkan bahwa perkembangan animasi Malaysia ternyata dapat dilihat dari perubahan gaya animasi yang mereka gunakan. Nah, animasi berikutnya ini juga sama terkenalnya dengan animasi Upin dan Ipin, yaitu Bobo Boy. Animasi ini menceritakan petualangan dari seorang bocah yang bernama Bobo Boy bersama dengan ketiga sahabatnya. Bentar, dia sahabatnya bukan sih? Kalau gitu intinya teman-temannya lah. Di mana mereka mendapatkan kekuatan super dari sebuah robot yang bernama Ochobot. Nah, dengan kekuatan baru ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi pahlawan dan melindungi dunia dari berbagai ancaman. Animasi ini pertama kali rilis pada tanggal 13 Maret tahun 2011 dan dibuat oleh studio yang bernama Animonsta Studio. Nah, uniknya, animasi ini dan juga studio yang telah melahirkannya ternyata dibuat oleh orang yang sama yang telah membuat animasi Upin dan Ipin. Yap, beliau adalah Nizam Razak. Berbeda dengan Upin dan Ipin yang memiliki format cerita episodik, animasi Bobo Boy memiliki format cerita yang continuity, yang itu berarti setiap episode dari animasi ini memiliki cerita yang saling terhubung. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan cerita dan karakter antar keduanya. Upin dan Ipin memiliki karakter yang ageless atau usia mereka tidak pernah bertambah selama serial ini berjalan, sedangkan untuk Bobo Boy, semua karakter yang ada di dalamnya pasti mengalami perubahan usia ataupun juga penampilan. Gue pribadi sangat respect banget terhadap animasi ini, karena awalnya gue mengira kalau animasi Bobo Boy ini tuh hanya bakal menjadi versi superhero dari Upin dan Ipin saja. Tapi seiring berjalannya waktu, animasi ini ternyata berkembang menjadi lebih besar dan lebih luas. Gak hanya dari karakternya saja yang berubah, namun dunia dan juga konfliknya menjadi terasa semakin mature. Bisa dikatakan bahwa Bobo Boy ini adalah contoh dari animasi lokal yang gue harapkan selama ini. Animasi yang memiliki cerita yang berkelanjutan, namun sangat mudah untuk dicerna. Gak perlu memiliki cerita yang kompleks, yang penting adalah dunia dan karakter yang seru untuk dieksplor. Gue sendiri masih belum menyelesaikan Bobo Boy versi remajanya, atau lebih dikenal sebagai Bobo Boy Galaxy. Mungkin kalau misalnya gue sudah menonton semua episode ya, gue mungkin bisa membuat sedikit pembahasan mengenai animasi ini. Nah, animasi berikutnya ini juga berada di satu dunia yang sama dengan animasi Bobo Boy. Yap, animasi ini adalah Mekamoto. Animasi yang merupakan spin-off dari serial Bobo Boy ini menceritakan seorang bocah laki-laki yang bernama Amato, di mana ia menemukan sebuah kapal luar angkasa yang terjatuh yang ternyata berisikan seorang robot yang bernama Mekabot. Nah, sebenarnya basic premise dari animasi ini cukup mirip banget dengan animasi Bobo Boy. Hanya saja yang membedakan adalah kalau Bobo Boy memiliki unsur kekuatan super, sedangkan Mekamoto lebih ke ranah teknologi. Kedua animasi ini juga memiliki format cerita yang continuity. Nah, dari semua animasi yang gue bakal bahas kali ini, Mekamoto adalah satu-satunya animasi yang belum gue sempet nonton sama sekali. Jadinya ya, gue gak bisa memberikan impresi ataupun pendapat gue pribadi mengenai animasi ini. Namun dari sekilas yang gue lihat di trailer, gue cuma bisa berharap kalau animasi ini bisa memberikan suatu hal yang berbeda ketimbang dari animasi pendahulunya, serta bisa mengembangkan lore dari dunia Bobo Boy. Oh iya, gue lupa menyebutkan kalau Mekamoto ini sebenarnya menceritakan masa lalu dari ayahnya Bobo Boy. Jadi ya anggap aja ini adalah Bobo Boy, cuman versi versi mudanya gitu. Mereka sama-sama masih muda dan memiliki awal konflik yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke animasi terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu adalah Agent Ali. Nah, animasi yang diproduksi oleh studio WAO Animation ini menceritakan seorang bocah yang bernama Ali, di mana ia secara tidak sengaja terlibat dalam dunia agen rahasia. Selama serial ini berjalan, kita akan ditunjukkan dengan kehidupan Ali yang awalnya biasa saja, kini dipenuhi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang penting. Nah, animasi ini dibuat oleh Usamah Zaid Yasin, yang mana beliau ini pernah terlibat dalam pembuatan animasi Upin dan Ipin. Animasi ini pertama kali tayang pada tanggal 8 April tahun 2016. Nah, untuk sekarang, gue baru menyelesaikan season pertamanya saja. Dan dari semua episode yang sudah gue tonton sampai saat ini, gue beranggapan kalau misalnya Agent Ali bisa dibilang merupakan Bobo Boy versi seriusnya. Kalau animasi Bobo Boy menceritakan petualangan yang dipenuhi oleh komedi, Agent Ali lebih berfokus pada action dan juga perkembangan karakter. Meskipun begitu, animasi ini juga masih memiliki komedi, ya meskipun gak sebanyak Bobo Boy. Nah, dari semua animasi buatan Malaysia yang sudah gue sebutkan, manakah favorit kalian? Dan mana yang menurut kalian yang paling bagus? Gue pribadi masih beranggapan kalau misalnya Bobo Boy adalah animasi yang terbagus dari semua yang sudah gue sebutkan kali ini. Meskipun begitu, masih ada animasi Agent Ali dan Mekamoto yang memiliki kualitas yang sama bagusnya.
Kedua animasi ini terbilang masih cukup muda ketimbang Bobo Boy, jadi ada kemungkinan kalau dua animasi ini ternyata bakal menjadi lebih bagus di kemudian hari. Well, kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada salah kata ataupun kekurangan, kalian bisa tambahkan dan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!